Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohusek. Jokowi hitung dampak ekonomi corona. Sopir angkot dan ojek paling berat. Antaranews.com. Pandemi corona bukan hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga perekonomian. Presiden Joko Widodo lantas mengkaji skenario ringan hingga buruk terkait dampak virus corona terhadap beberapa profesi di berbagai provinsi. Hasilnya, sopir angkutan kota atau angkot dan pengemudi ojek yang paling berdampak. Hasil itu dengan perhitungan bahwa dampak pandemi corona terhadap perekonomian skalanya sedang. Kami ingin dampaknya seperti skenario ringan. Kalau betul-betul sulit dibendung, paling tidak masuk skenario sedang, jangan yang paling buruk, kata Jokowi dalam video conference tentang pengarahan Presiden kepada para gubernur menghadapi COVID-19, Jakarta Selasa, 24 Maret 2020. Dengan perhitungan berdasarkan skenario sedang, sopir angkot dan pengemudi ojek di Sumatera Utara yang paling terdampak pandemi corona. Penurunan pendapatan 44%, kata Jokowi. Selain itu, pendapatan pedagang turun drastis akibat pandemi corona. Berdasarkan perhitungannya, penurunan terdalam akan dirasakan pedagang di Kalimantan Utara, yakni 36%. Alhasil, mereka hanya mampu bertahan hingga Agustus atau Oktober. Pendapatan petani dan nelayan di Kalimantan Barat diprediksi anjlok 34%, sehingga hanya bisa bertahan hingga Oktober sampai November. Kemudian buruh di Nusa Tenggara Barat atau NTB diperkirakan pendapatannya turun paling dalam akibat virus corona dengan skenario sedang. Penurunannya sekitar 25% dan hanya mampu bertahan hingga Juni sampai September. Oleh karena itu, Jokowi meminta gubernur di berbagai wilayah memperhitungkan dampak penyebaran virus corona terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengalokasikan bantuan sosial secara tepat sasaran. Hal itu juga perlu diikuti dengan refocusing dan relokasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Seluruh pemerintah daerah diharapkan memangkas rencana belanja, bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pertemuan, berita bombastisnya, dan belanja lainnya. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, gratis kok, nggak bayar. Sebab anggaran-anggaran itu tidak langsung berdampak terhadap masyarakat. Karena keadaan fiskal kita bukan dalam kondisi yang enteng, ujar dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan gambaran terkait ekonomi Indonesia tahun ini yang tertekan hebat akibat pandemi corona. Jika pandemi tersebut tidak segera diatasi, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya 2,5% atau bahkan 0%, alias tidak tumbuh pada Hal itu berdasarkan beberapa skenario yang dikaji Kementerian Keuangan. Bisa mencapai 2,5%, bahkan sampai 0%, kata Sri Mulyani di Jakarta akhir pekan lalu, 20 Maret 2020.
Skenario perekonomian yang hanya tumbuh 0-2,5% itu bisa terjadi jika masalah virus corona ke depannya menjadi lebih berat. Dalam artian, Indonesia tidak mampu menangani pandemi lebih dari 6 bulan dan terjadi karantina wilayah atau lockdown. Selain itu, ekonomi berpeluang tidak tumbuh jika perdagangan internasional hanya meningkat kurang dari 30%. Lalu, industri penerbangan mengalami shock, turun hingga 75%. Skenario tersebut juga mempertimbangkan konsumsi rumah tangga, terutama bahan pokok dan kesehatan. Juga kemungkinan terjadinya disrupsi tenaga kerja, kata Sri Mulyani. Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa jika penanganan virus bisa ditangani dengan cepat atau sekitar 3 hingga 6 bulan, dia optimis pertumbuhan ekonomi masih bisa di atas 4%. Skenario itu sudah memperhitungkan penurunan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price ICP secara drastis dalam beberapa minggu terakhir. Karena itu, Menkeu berharap vaksin antivirus corona bisa segera ditemukan kalau bisa dilakukan cepat. Berita bombastisnya, tentu ini dampaknya akan pendek. Buset. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, gratis kok, nggak bayar. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share.